Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas salah satu kitab hadis yang paling penting dalam sejarah Islam, yaitu kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu karya Imam Malik bin Anas. Kitab ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena termasuk kitab hadis tertua yang sampai kepada kita secara lengkap dan menjadi salah satu fondasi perkembangan ilmu hadis serta ilmu fikih. Ketika membahas sejarah hadis, kita tidak bisa melewatkan Al-Muwatta. Kitab ini menjadi jembatan antara masa kodifikasi hadis awal dengan masa kemunculan kitab-kitab hadis besar seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Melalui materi ini, kita akan mengenal biografi Imam Malik, latar belakang penulisan kitab Al-Muwatta, metode penyusunannya, isi kitabnya, istimewaannya, kritik terhadap kitab tersebut, serta pengaruhnya dalam perkembangan ilmu hadis dan fikih. Yang pertama, kita masuk ke biografi Imam Malik bin Anas. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi al-Madani. Imam Malik bin Anas, beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau sekitar 711 Masehi. Beliau tumbuh dalam keluarga yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, beliau telah menghafal Al-Quran dan mempelajari hadis dari para ulama Madinah. Madinah saat itu merupakan pusat ilmu hadis karena banyak sahabat Nabi yang tinggal di sana dan mewariskan ilmu kepada generasi tabi'in. Imam Malik belajar kepada lebih dari 900 guru, terdiri dari sekitar 300 tabi'in dan 600 tabi'in. Salah satu guru terkenal beliau adalah Imam Nafi dan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Imam Malik dikenal sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Jannatul Baqi. Selanjutnya, latar belakang penulisan kitab Al-Muwatta. Pada abad kedua Hijriah, hadis telah mulai dikumpulkan namun masih tersebar di berbagai daerah. Ulama memiliki kekhawatiran terhadap hilangnya hadis. Jadi banyak ulama besar yang mulai wafat sehingga dikhawatirkan ilmu hadis juga ikut hilang. Khawatir adanya penyebaran hadis palsu. Muncul kelompok-kelompok politik dan aliran tertentu yang membuat hadis palsu demi mendukung kepentingannya. Lalu khawatir juga terhadap perbedaan pendapat fikih. Semakin luas wilayah Islam menyebabkan munculnya banyak perbedaan dalam memahami hukum Islam. Karena itulah diperlukan sebuah kitab yang dapat menjadi rujukan terpercaya. Menurut banyak riwayat, Khalifah Abu Ja'far al-Mashhur pernah meminta Imam Malik menyusun kitab yang dapat dijadikan pedoman umat Islam. Imam Malik kemudian menyusun kitab Al-Muwatta setelah melakukan penelitian hadis selama puluhan tahun. Selanjutnya, arti dari kitab Al-Muwatta. Namanya itu artinya, kata Al-Muwatta berasal dari bahasa Arab yaitu wato iwato, yang berarti memudahkan, melapangkan, dan mempersiapkan jalan. Dinamakan Al-Muwatta karena isi kitab ini disusun agar memudahkan umat Islam memahami hadis dan hukum Islam. Imam Malik sendiri mengatakan bahwa kitab ini telah beliau perlihatkan kepada banyak ulama Madinah dan mereka menyetujuinya. Karena itulah kitab tersebut dinamakan Al-Muwatta, yaitu kitab yang telah disepakati atau dimudahkan untuk umat. Selanjutnya, proses penyusunan kitab Al-Muwatta. Penyusunan kitab ini tidak dilakukan dalam waktu yang singkat, tentu waktu yang panjang. Sebagian ulama
menyebut Imam Malik itu menghabiskan waktu sekitar 40 tahun untuk menyempurnakan kitab tersebut. 40 tahun teman-teman. 10.000 hadis dan athar itu. Jadi awalnya itu beliau mengumpulkan sekitar 10.000 hadis dan athar. Kemudian beliau melakukan seleksi yang sangat ketat. Setelah proses penyaringan panjang, jumlah hadis yang dimasukkan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah awal. Ini menunjukkan betapa telitinya Imam Malik dalam memilih riwayat. Beliau tidak hanya mempertimbangkan sanad, tapi juga kualitas perawi, kesesuaian dengan praktik penduduk Madinah, kesesuaian dengan prinsip syariat. Selanjutnya, sistematika kitab Al-Muwatta. Salah satu kelebihan kitab Al-Muwatta adalah penyusunannya itu yang sistematis. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fikih. Dimulai dari kitab taharah, membahas tentang wudhu, mandi, tayamum, bersuci. Dan ada juga selanjutnya ada kitab sholat, membahas tentang syariat sholat, rukun sholat, sholat berjamaah, dan sholat sunnah. Lalu dilanjut dengan kitab zakat. Kitab zakat ini diantaranya membahas tentang zakat harta, zakat pertanian, dan zakat ternak. Selanjutnya ada kitab puasa, kitab haji, kitab nikah, kitab jual beli, kitab hudud, kitab peradilan, dan berbagai pembahasan hukum lainnya. Metode seperti ini kemudian diikuti oleh banyak kitab hadis setelahnya. Isi dari kitab Al-Muwatta yaitu Muwatta tidak hanya berisi hadis Nabi. Kitab ini memuat beberapa jenis riwayat. Yang pertama hadis marfu', yaitu hadis yang didasarkan langsung kepada Rasulullah SAW. Contohnya sabda Nabi tentang sholat, zakat, puasa, dan hukum-hukum lainnya. Yang kedua ada asar sahabat, yaitu perkataan atau perbuatan sahabat Nabi. Contohnya fatwa dari Umar bin Khattab, fatwa dari Abdullah bin Umar, dan fatwa Aisyah. Dan yang ketiga ada pendapat tabi'in. Imam Malik juga mencantumkan beberapa pendapat ulama tabi'in yang dianggapnya kuat. Gitu. Selanjutnya ada amal ahlu Madinah. Inilah ciri khas terbesar dari kitab Al-Muwatta, teman-teman. Jadi Imam Malik sangat memperhatikan praktik keagamaan penduduk Madinah. Menurut beliau, penduduk Madinah itu mewarisi praktik langsung dari para sahabat dan Rasulullah SAW. Karena itu praktik masyarakat Madinah dijadikan salah satu pertimbangan hukum. Gitu. Selanjutnya ada metodologi Imam Malik dalam menyeleksi hadis. Imam Malik itu dikenal sangat ketat. Beliau tidak menerima hadis dari semua orang. Ada beberapa syarat yang beliau gunakan. Yang pertama, perawinya harus adil. Perawi harus dikenal jujur dan bertakwa. Yang kedua, perawi juga harus dobit. Perawi yang memiliki hafalan yang kuat dan tidak sering lupa. Selanjutnya, sanadnya harus bersambung. Jadi rantai periwayatan tidak boleh terputus daripada perawi tersebut. Selanjutnya, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Jadi hadis itu harus selaras dengan riwayat yang lebih terpercaya. Sini juga ada kedudukan Al-Muwatta dalam sejarah hadis. Sebelum muncul Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, banyak ulama menganggap Al-Muwatta sebagai kitab paling sahih yang ada pada masanya. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, tidak ada kitab di muka bumi ini setelah Al-Quran yang lebih sahih daripada Al-Muwatta. Pernyataan ini disampaikan sebelum lahirnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Al-Muwatta dalam sejarah Islam. Selanjutnya, keistimewaan kitab Al-Muwatta. Yang pertama, kitab hadis yang tertua yang lengkap. Kitab hadis yang paling tua, yang paling lama gitu ya, sebelum adanya Al-Bukhari dan Muslim itu yang paling lengkap. Al-Muwatta termasuk kitab hadis yang paling awal yang masih utuh hingga sekarang. Terus Al-Muwatta juga menggabungkan antara hadis dan fikih.
Kitab ini bukan hanya kumpulan hadis saja gitu. Jadi tuh ada menjelaskan penerapan hukum-hukum Islam gitu. Yang tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya menjadi dasar mazhab Maliki. Al-Muwatta merupakan salah satu sumber utama dalam mazhab Maliki. Menjadi referensi ulama sesudahnya. Banyak ulama besar menjadikan kitab ini sebagai rujukan, termasuk ulama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmizi. Selanjutnya, menunjukkan kehidupan Madinah generasi awal Islam. Jadi kitab ini tuh memberikan gambaran bagaimana para sahabat dan tabi'in menjalankan ajaran Islam pada masa generasi awal-awal Islam di Madinah. Selanjutnya kritik terhadap kitab Al-Muwatta, yaitu meskipun kitab ini sangat istimewa, tapi para ulama juga memberikan beberapa catatan pada kitab ini, yaitu yang pertama, tidak semua hadisnya itu berstatus sahih. Jadi dalam Al-Muwatta terdapat hadis mursal, hadis munqati atau atsar sahabat gitu. Karena itu kitab ini berbeda dengan Sahih Bukhari yang mensyaratkan hadis sahih secara lebih ketat. Jadi Al-Muwatta masih ada hadis-hadis perkataan-perkataan sahabat gitu ya. Ada hadis-hadis munqati, hadis mursal gitu ya. Yang kedua, banyak memuat pendapat fikih. Sebagian pembahasan tidak hanya berupa hadis Nabi, tetapi juga banyak pendapat ulama Madinah gitu pada saat itu. Yang ketiga, dipengaruhi metode mazhab Maliki. Karena disusun oleh Imam Malik, beberapa pendekatan hukum mengikuti metodologi beliau. Gitu. Selanjutnya, pengaruh kitab Al-Muwatta terhadap dunia Islam. Pengaruh kitab ini sangat besar, diantaranya dalam ilmu hadis, menjadi model penyusunan kitab hadis berdasarkan bab fikih. Dalam ilmu fikih, menjadi dasar perkembangan mazhab Maliki. Dalam pendidikan Islam, dipelajari di pesantren, universitas Islam, dan lembaga pendidikan di seluruh dunia. Dalam penelitian hadis menjadi sumber primer yang sangat penting bagi para peneliti. Jadi di sini perbandingan kitab Al-Muwatta dengan Sahih Bukhari itu, kalau Al-Muwatta disusun pada abad kedua Hijriah, sedangkan kitab Sahih Bukhari disusun pada abad ketiga Hijriah, jadi setelah Al-Muwatta. Terus kitab Al-Muwatta juga menggabungkan antara hadis dan fikih, sedangkan Sahih Bukhari hanya fokus pada hadis-hadis yang sahih saja. Al-Muwatta juga memuat atsar sahabat, jadi ada perkataan sahabat. Tapi kalau Sahih Bukhari itu dominan emang fokusnya kepada hadis-hadis Nabi yang sahih gitu ya. Kalau kitab Al-Muwatta juga menjadi fondasi awal kita ya, karena banyak kita membahas fikih juga gitu. Jadi fondasi awal kita untuk mempelajari Islam. Sedangkan kitab Sahih Bukhari itu menjadi puncak penyaringan hadis-hadis yang sahih. Kita saring gitu. Jadi kita bisa tahu lebih dalam yang mana yang benar-benar sahih, yang mana yang hasan, yang mana yang dhaif gitu. Kitab Bukhari kita tahu. Jadi kesimpulannya, kitab Al-Muwatta karya Imam Malik merupakan salah satu kitab yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Kitab ini lahir pada masa awal kodifikasi hadis dan menjadi pelopor penyusunan hadis berdasarkan tema-tema fikih. Keistimewaannya terletak pada kombinasi antara hadis Nabi, atsar sahabat, pendapat tabi'in, dan praktik masyarakat Madinah. Melalui ketelitian Imam Malik dalam memilih hadis serta kedalaman pemahamannya terhadap hukum Islam, kitab Al-Muwatta menjadi jembatan penting antara generasi sahabat dengan generasi ulama setelahnya. Bahkan kitab ini menjadi salah satu fondasi yang menginspirasi lahirnya kitab-kitab hadis besar seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi yang memotivasi gitu, kitab awal yang ada gitu. Jadi yang untuk orang-orang, untuk para ulama juga menginspirasi lahirnya kitab-kitab setelahnya seperti Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Oke, dari pembahasan ini kita dapat
pahami bahwa Al-Muwatta bukan sekedar kitab hadis biasa, melainkan salah satu warisan intelektual terbesar dalam peradaban Islam. Melalui kitab ini, Imam Malik berhasil menjaga dan mewariskan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi-generasi setelahnya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan perjuangan para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.